Bapak Ibu sekalian, selamat Paskah. Selamat mengingat dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus bagi masing-masing kita. Saya tidak berkata bagi dunia, tapi bagi masing-masing kita. Kena sasaran bahwa kebangkitan Kristus itu bagi kita yang percaya, bagi kita semua yang ada dalam rumah atau gereja ini, yang saat ini sedang membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini ibadah Paskah Gereja Kebangunan Kalam Allah Jemaat di Balikpapan, Minggu 9 April 2023. Buka saja semuanya. Temanya mengenai bangkit bersama Kristus. Dan saya menyoroti satu topik dari tema besar. Sebab tema bangkit bersama Kristus itu tema yang besar banget atau luas banget. Sangat luas. Dan menurut Kolose pasal 3, kebangkitan Kristus dan kita bersama Kristus yang bangkit itu difokuskan pada bersama Kristus apanya? Bersama cara pikir Kristus. Bersama cara hidup Kristus. Itulah tema dan subtema ibadah kita atau khotbah kita pada ibadah Paskah ini. Bapak Ibu sekalian, kita membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya sampai satu perikop itu, tetapi saya membatasi nanti pada waktu penjelasan ayat-ayat yang tidak terbaca akan dibaca. Kolose 3 ayat 1 sampai 5. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berkali-kali diungkapkan bersama dengan Dia, bangkit bersama dengan Dia. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala itu sama nilai dosanya sama dengan keserakahan, kenajisan. Banyak orang berpikir saya tidak menyembah berhala, tapi serakah, ya sama. According to the Bible, semuanya itu mendatangkan murka Allah, yaitu murka Allah untuk orang-orang durhaka. Terpujilah Kristus Yesus. Kita mulai dengan pendahuluan. Saya awali dengan kalimat demikian. Terkesan, ini kesan saya ya, kesan saya mengenai kekristenan di seluruh dunia, di Eropa, Amerika, Afrika, ya Amerika Latin, Indonesia, Kalimantan Timur, Balikpapan. Stop aja, jangan ke GKKA. Balikpapan, kesan saya, nanti saya diusir dari gereja. Gereja-gereja di dunia bangkit dan maju pesat. Ini ya, bangkit dan maju pesat. Wow, dan ini sebenarnya merupakan kebangkitan agama. Bukan hanya Kristen. Hampir semua agama di dunia pada era pasca modern terjadi kebangkitan. Ya, seolah-olah orangnya haus cari Tuhan. Kebangkitan gereja pun nampak sekali terungkap atau indikatornya ada. Apa saja yang mengindikasikan bahwa gereja itu bangkit dan maju seolah-olah. Ya, ini seolah-olah. Kita lihat wajah gereja karena begini, kita nggak tahu hati gereja. Kita nggak tahu hati Bapak Ibu. Bapak Ibu pun nggak tahu hati saya. Tapi wajah saya Bapak Ibu tahu. Wajah Bapak Ibu pun saya tahu. Minimal ada persegi 4, ada bulat, ada oval, itu saya tahu. Karena itu yang terlihat. Maka yang terlihat mengenai wajah gereja sekarang, satu, ini baru sebagian.
Satu, jumlah jemaat bertambah banyak dan cepat. Khususnya di kota-kota besar. Dan di kota yang paling besar. Metropolitan. Cepat sekali. Kalau di desa mungkin tunggu ayah ibu beranak, baru tambah jemaat. Jadi perkembangan biologis. Tetapi di kota-kota besar termasuk di Balikpapan, karena dinamika kota memengaruhi dinamika gereja. Dan maka bertambah banyak. Apalagi kalau ada yang lain-lain dan yang kelainan hal. Ya, ada antar jemput bis, antar jemput. Ada makan, ada janji-janji bohong pendeta. Pasti banyak orang yang suka dibohongi, datang. Suka dibohongi, pasti datang. Dan bertambah banyak. Maka itu indikatornya terkesan. Yang kedua, berdirilah gedung-gedung gereja yang besar dan mewah. Enggak termasuk ini. Ini belum besar. Jangan rasa besar hati. Belum besar. Ini belum mewah. Jangan rasa besar hati. Belumlah. Nanti saya di Jakarta memang salah satu gereja termewah dan terbesar. GK. Ini pendeta berwajah dua ya. Tapi sekali lagi, nggak salah sebenarnya tidak. Saya nggak bicara soal salah. Tetapi Bapak Ibu, indikator ada kebangkitan bergereja di dunia, tidak hanya di Balikpapan. Tapi di dunia ada gedung-gedung gereja Jakarta, Medan, Los Angeles, Hong Kong. Ya, termasuk Afrika. Saya bicara begini bukan hanya dengar. Ya. Lalu, manajemen gereja pun secara profesional diatur. Majelisnya, sistemnya, ketua sinodenya, sangat rapi, teratur sekali. Bicara seperti memimpin sidang MPR, sangat bagus. Terkesan. Itu indikator. Yang keempat, pengaturan ibadah bagus sekali, tersistem, teratur on time, even in time. Ya. Dan itu pola di mana-mana saya pergi di Indonesia aja ya. Bahkan di Afrika Barat pun saya lihat mirip-mirip Indonesia. Wah, sama sekali sistemnya, doa dulu, kumpul dulu, baru doa. Sama semua. Padahal nggak ada dalam Alkitab loh. Di mana dalam Alkitab sebelum melayani doa sama-sama di sini. Nggak ada. Loh, ini pendeta ini merusak. Tapi celaka kalau nggak berdoa. Lebih bagus berdoa. Tetapi ada budaya doa gitu loh. Di mana-mana sama, diatur sistemnya. Bahkan di Jakarta, tempat parkir pengkhotbah undangan sudah tempatnya. Saya waktu diundang satu gereja, kemudian mereka sudah tahu, ini mobilnya pendeta. Bukan pendetanya, mobilnya pendeta. Saya, Pak, sini Pak, ini tempat parkir pengkhotbah undangan. Saya agak melawan dia. Enggak, saya di sini aja. Enggak, di sini Pak, saya nanti dimarah pendeta. Bapak di sini. Saya ikuti saja, daripada dimarah pendeta, saya ikuti. Ada teratur semua. Ini tidak salah, enggak salah. Teratur. Tapi bukan terutama. Ya. Banyak peraturan gereja untuk menekankan gereja ini sangat rohani loh. Gak boleh ini, harus begini, harus begitu. Maka itu anak muda kosong di gereja. Kenapa? Terlalu banyak aturan. Ya, terlalu banyak aturan. Anak muda sekarang tidak mau diatur, mengatur orang tua. Ya, karena dia merasa lebih hebat dari Google. Berikut, banyak larangan. Tadi saya, jangan ini, tapi agak ekstrim. Kalau kau begini, hancur kau. Kalau kau begini, malaikat kau. Ekstrim. Ya. Dan ini merupakan indikator-indikator yang saya kemukakan. Sehingga juga banyak di mana-mana. Saya ke Malaysia, Kuala Lumpur, Johor, gereja mana. Oh ya sama ya. Ada orang-orang yang kelihatan rohani sekali. Kelihatan, indikasi aja. Ya, apakah rohani betul ya belum tentu kan. Tapi kelihatannya kusuk. Saat berdoa, kusuk banget. Dan merasa diri berkarunia. Penglihatan, perabaan, penciuman, punya karunia. Dan biasanya mereka nggak duduk di paling depan. Biasanya lewat Zoom. Saya nggak menyinggung yang di Zoom.
Saya nggak berani bicara yang paling depan. Namun, next ya. Ternyata berdasarkan Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 23. Ternyata Paulus membukakan demikian. Orang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah. Ada kepura-puraan. Terkesan maju, terkesan rohani. Tapi ternyata berpura-pura. Contoh pura-pura, datang beribadah supaya bisnisnya lancar. Ini pura-pura loh. Ini pikiran setan. Saya beribadah supaya nanti hari Minggu lancar, gak kecelakaan. Ini pikiran mistis. Karena nyogok Tuhan, Tuhan jangan sampai celaka ya. Saya nyogok dengan ibadah. Minggu depan gak ada kecelakaan. Nyogok Tuhan dan ibadah. Ini pura-pura. Datang Steph Record, datang dari Jakarta. Untuk apa? Dapat ungkapan terima kasih. Ini pura-pura. Mari kita bongkar-bongkaran diri. Biar kita, bukan hanya Bapak Ibu, saya pun. Bapak Ibu tahu, saya hampir sering di hotel. Memang gak ada temptation, gak ada cobaan. Om. Buka pintu om. Oh saya berkali-kali tuh. Kenapa? Mau teman? Gak perlu. Itu baru banyak lagi cara. Saya satu waktu di hotel butik di Jakarta. Saya waktu itu belum di Jakarta, masih di Batu Malang. Baru tiba masuk kamar. Hello, ini Patricia. Pasti Kristen. Patricia. Nggak ada Patricia orang beragama lain. Pasti Kristen. Kenapa? Kenapa sih ya? Saya disuruh manajer untuk temani Bapak. Oh nggak bisa. Sial kali kau Sia. Nggak bisa. Nah, tapi mereka ngotot. Jalan keluarnya, saya capek nggak bisa diganggu. Oh iya Pak, terima kasih. Bukan 4 kali lagi tuh. Pendek-pendek dan jelek begini. Laku di mata setan. Pura-pura semua ibadah yang ada agendanya itu agenda politis, agenda ekonomi itu pura-pura. Berkancang pada penglihatan-penglihatan karunia dan suka membesar-besarkan diri. Dan itu merupakan pikiran duniawi ayat 18 pasal 2 Kolose. Perjanjian baru Alkitab. Membesar-besarkan diri. Pikirannya ya duniawi banget. Suka bicara penglihatan, Tuhan bicara padaku. Saya mendengar suara Tuhan. Tadi malam Tuhan berbisik pada saya. Besok beri persembahan 100.000 aja. Itu Tuhan berbisik. Ini semua omong kosong. Ya. Tuhan kok nggak sampai ngurus-ngurus kasih persembahannya 100.000 ya. Kok Tuhan apa itu? Hantu itu. Tuhan gak tertarik dengan 000. Tuhan tertarik dengan hatimu yang memberi. Bukan pada 000. Apa Tuhan silau melihat angka warna merah? Kalau majelis mungkin, wah merah semua persembahan hari. Dihitung merah semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Enggak berkati itu. Ya, itu mata dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak larangan. Biar dianggap rohani. Jangan jama ini, jangan jama itu, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Terlalu banyak aturan-aturan yang dibuat-buat untuk menaikkan taraf penilaian spiritualitas. Biar dianggap lebih sakti, mandraguna. Si mandra yang diguna-gunain, mandraguna itu. Semua itu hanyalah perintah atau ajaran manusia. Ternyata nyatanya di Kolose bukakan. Itu semua aturan manusia, perintah manusia, ide manusia, maunya manusia. Berikut 5. Semuanya nampaknya penuh hikmat, beribadah buatan sendiri. Ya, made in Indonesia, bukan made in God's kingdom. Merendahkan diri, bahkan menyiksa diri. Pakaiannya sederhana, puasa menyiksa diri. Tetapi memuaskan hidup duniawi. Ayat 23 pasal 2 Kolose. Jadi kita menilai zaman sekarang ini, gereja sekarang ini, dengan kacamata Alkitab, ternyata begini. Ternyata. Lalu sesungguhnya, next. Sesungguhnya dari semua uraian tadi, tanpa Kristus. Kolose 2. Paulus membukakan semuanya ini. Entah makan minum, larangan jangan makan minum. Harus lihat hari raya, sabat, dan hanyalah bayangan
mengenai yang akan datang. Apa artinya? Mereka sebenarnya tanpa Kristus. Itu hanya bayangan. Substansinya bukan Kristus. Inilah yang saya ingin tekankan. Beribadah tanpa Kristus. Melayani khotbah pun tanpa Kristus, ngomongnya Kristus, tapi untuk kepentingan diri sendiri, untuk pemuasan pengkhotbah atau untuk pemuasan telinga orang-orang atau jemaat sekalian. Pemikiran dan praktek ibadah masa kini tanpa substansi. Hanya ada sup makaroni, tapi nggak ada substansi. Substansi itu yang menghakikat, yang semestinya apa? Christ. Christ is the substansi dari gereja. Substansi ibadah Kristus, substansi penyembahan Kristus. Itu sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya inilah pikiran duniawi. Segala aktivitas gereja tanpa Kristus dan bukan untuk Kristus. Datang ke gereja bukan untuk Kristus, duniawi. Bukan saya yang ngomong, Paulus yang tulis. Saya hanya baca. Segala sesuatu yang bukan karena Kristus, tapi karena supaya diberkati, supaya bisnis lancar, mohon maaf, palsu, pura-pura, dan tanpa Kristus, dan bukan untuk Kristus. Semuanya pikiran duniawi. Hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Mindsetnya, mindset duniawi. Bergereja tanpa Allah, bergereja tanpa Kristus. Ini bukan omong kosong karena ini sudah hasil riset. Next. Christless Christianity. Ditulis oleh Michael Horton. Satu buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Momentum. Ya, kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa Kristus. Itu contoh dia buat riset di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika sudah ada alternatif gospel, Injil pengganti, Injil yang lain. Yang lebih keren daripada Injil dalam Alkitab. Sekarang banyak orang bicara Injil, tapi alternatif Injil, Injil alternatif, Injil yang lain, Injil pilihan. Maka no Christ in the church. Itulah masalah. Dan yang kedua, di samping kiri ada Lloyd Geering. Dia menulis buku Christianity Without God. Kekristenan tanpa Allah. Ya, kenapa? Karena sekularisme dikuasai, beragama, bergereja. Seperti di Manado tadi malam saya dapat berita, pawai. Gak salah sebenarnya, tapi pawai itu untuk Kristus atau untuk tunjukkan mana action kami yang terbaik. Di mata dunia, di mata penonton, di mata orang di pinggir jalan. Ini bagus sekali ini. Ini kayak orang gila, ini bagus sekali. Terlalu banyak action gereja tanpa Kristus dan bukan untuk Kristus. Nah next, semestinya hidup ibadah kita teratur. Mestilah yang ibadah yang teratur, terencana, tersistem, dan terbaik, termaksimal. Bukan untuk jemaat. Bukan untuk pendeta. Tapi untuk Kristus. Mengapa saya main musik serius, sungguh-sungguh teratur? Bukan untuk pendeta. Palsu kau. Tapi untuk Kristus. Untuk Kristus pasti teratur. Teratur belum tentu untuk Kristus. Saya berkomitmen untuk siapkan khotbah walaupun jam tidur hampir tidak ada. Kenapa? Bukan untuk jemaat, sorry. Saya tidak datang melayani jemaat, bukan. Yang melayani jemaat itu Tuhan. Karena jemaatnya Tuhan, bukan jemaat Stevry. Maka saya tidak pernah berpikir saya datang melayani jemaat. No. Saya melayani Allahku dan Allahku melayani jemaat sekalian. Itu yang normal. Di luar ini abnormal. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Substansinya Kristus. Nah, kenyataannya begini. Yang teratur, profesional, terencana, tersistem, dan juga ada evaluasi dan untuk terbaik. Tapi itu semua untuk diri sendiri. Bagus ya ibadah kita hari ini. Siapa dulu dong? Untuk diri ini pura-pura temannya setan. Untuk diri sendiri. Tetapi mari balik. Karena for the sake of Christ,
untuk kepentingan Tuhanku. Masa ece-ece, masa sembrono, masa asal jadi, masa nggak masak. Kasih mentah sama Tuhan. Ya. Kalau because of Christ itu. Nah, ini satu temptation untuk saya dan semua kita jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Yaitu semua keteraturan, kedisiplinan, profesional untuk apa? Untuk mengungkapkan keteraturan demi organisasi. Kalau hanya untuk itu saya katakan pura-pura dan without Christ. Sesungguhnya kita berorientasikan pada Kristus. Mindset kita itulah mindset Kristus. Jangan saya buat teratur, rapi dan sebagainya untuk pemuasan diri. Saya senang sekali beribadah hari. Rapi, teratur, lagunya juga nggak ada yang salah. Puji Tuhan, saya senang. Puji Tuhan, hantu. Wong diri sendiri kok hanya pakai label puji Tuhan. Sudah biasa mulut puji Tuhan. Tapi sebenarnya itu pemuasan diri. Ya, memuaskan hidup duniawi. Ini namanya mindset gereja yang rusak. Kolose pasal 2 ayat 23. Tetapi sesungguhnya Rasul Paulus, firman Allah menyampaikan melalui Rasul Paulus menegaskan demikian. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Kolose 1 ayat 1 dan 2. Kolose 3. Bukan Kolose 1. Kolose 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka semestinya apa itu dibangkitkan bersama Kristus? Lalu bagaimana apa artinya bangkit bersama Kristus? Lalu bagaimana saya bisa bangkit bersama Kristus? Itulah tema yang kita kaji hari ini. Mari kita mulai dengan arti bangkit bersama Kristus. Poin 1. Ada 3 pengertian bangkit bersama Kristus menurut Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. 1. Pengalaman masa lalu dalam ayat 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Kamu telah mati dan tersembunyi bersama Kristus. Itu sesuai teks ya. Ini namanya telah mati. Saya tekankan kata telah ini. Artinya pengalaman masa lalu. When we believe in Christ the first time. Pada masa pertama kali. 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya terima Yesus, percaya Yesus. Dan sejak saat itu. Ini namanya pengalaman pertama kali. Masa lalu. Bersama Kristus. Itulah the first time and the foremost. Pertama kali dan juga yang utama. Tapi yang kedua. Itu namanya bangkit bersama Kristus. Pada kapan? Sejak orang berdosa percaya Tuhan Yesus. Itu terjadi kebangkitan secara rohani. Dari keterpurukan, kehancuran, dia bangkit. Dan dia hidup. Yang kedua, ayat yang keempat juga. Pengalaman akan datang. Oh ini salah ayat ini. Ini bukan ayat 4. Ayat 4 yang kedua ini. Apabila Kristus menyatakan diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini satu pengalaman eskatologi. Masa yang tadi masa lalu masa yang akan datang. Nah khotbah kita tentang ketiga. Pengalaman masa kini. Itu ayat 1 dan ayat 2. Berarti yang nomor 1 paling atas ayat 3. Ya, salah ketik. Jangan beralasan karena larut malam. Enggak ada alasan. Salah ya salah. Enggak apologetis. Pengalaman saat ini. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Apa? Right now. Saat ini. Carilah perkara di atas. Jangan cari perkara dengan mertua. Bukan. Jangan cari perkara dengan mertua. Carilah perkara di atas. Dan jangan coba cari perkara dengan orang yang suka berperkara. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Kapan? Saat ini. Pikirkanlah saat ini. Bukan nanti tunggu mati, tunggu mau tua. Tunggu sudah kumpul harta banyak baru saat ini. No. Banyak orang salah pikir dan bodoh. Bersyukurlah Bapak Ibu tidak bodoh. Kenapa? Saat ini. Ya. Saat itu kalau Tuhan panggil. Jangan bilang nanti besok. Bodoh itu.
Atau buta. Supaya nggak tersinggung, buta. Bodoh jelek banget ya. Master lagi, bodoh. Itu jelek sekali. Ini buta. Ya, punya mata tapi nggak melihat. Kenapa? Mata rohaninya buta. Saat ini kita pikirkan cari perkara di atas dan kita pikirkan perkara di atas. Inilah the key, kunci. Christ mindset. Bicara the subtitle kita itu adalah Christ mindset. Cara berpikir Kristus, berorientasi pada cara pikir Kristus. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bangkit bersama Kristus. Tadi ini kan baru pengertian. Yang sesuai Alkitab, saya nggak bawa according to kamus ensiklopedia, enggak. Saya tidak bicara menurut Kamus Purwodarminta atau apa, enggak ada, enggak laku itu, enggak laku. Enggak cocok dengan Alkitab. Harus kamus Alkitab. You want to mau mengerti Alkitab, biar Alkitab yang terangkan dirinya. Dan ini kita mengerti ada 3 pengertian bangkit bersama Kristus. Yang pertama itu masa lalu, the past. Ya, pertama kali percaya Yesus. Yang kedua, masa akan datang. Selamat nyambut Tuhan menjemput kita bersama-sama dengan Dia di sorga masa depan. Tapi urusan kita sekarang masa kini, dan itu tema khotbah yang diberikan oleh gereja pada kita, yaitu bangkit bersama Kristus. When? Now. Pikirkanlah perkara di atas, carilah perkara di atas. Itu when, kapan? Sekarang. Itulah saatnya. Yang kedua, bangkit bersama Kristus saat ini. Saya mau uraikan lebih jauh lagi. Ya, kita sering membahas kebangkitan Yesus ya. Tiap tahun pada sekitar bulan April lah. Paskah. Dan setidaknya kita sering mendengar atau mengkhotbahkan tema kebangkitan sekali setahun minimal. Ya, lalu bukti-bukti kebangkitannya. Memang dia bangkit loh, kubur kosong. Otakmu aja yang kosong. Kubur kosong loh. Ya. Terus kita memberikan argumentasi teologis tentang memang mengenai kebangkitan Kristus secara dogmatis, secara ajaran gereja. Oke, enggak salah. Namun jarang sekali kita mendengar bangkit bersama Kristus itu saat ini. Apa urusannya kebangkitan Kristus? Saat ini kapan? Di sini. Apa urusannya? Kita kan nanti kita akan bangkit loh dengan kalau kita mati, nanti kita akan bangkit bersama Kristus. Itu oke, enggak salah. Tetapi teks ini menurut teks Kolose ini bangkit bersama Kristus. Now kita sedang bangkit bersama Kristus. Jangan hanya sekali setahun, tapi every day. Ya, setiap hari. Even every single day, setiap hari kita bangkit bersama Kristus. Apanya? Berpikir seperti Kristus pikirkan. Itulah bangkit bersama Kristus. Bapak Ibu, saat ini berdasarkan Kolose pasal 3, kita membahas. Kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka saat ini, ya mulai saat ini, terjadi perubahan cara berpikir. Terjadi perubahan cara hidup. Bukan berhenti, oke Pak saya sudah berubah, sudah bertobat. Berhenti mabuk, berhenti main-main perempuan. Perempuan juga suka dimain-main kan, bodoh banget ya. Main perempuan, nggak ada main laki, biliar itu. Nggak ada tuh ya. Kenapa? Saya sudah berhenti Pak, sudah bertobat saya. Tapi otaknya nggak bertobat. Ini poinnya, banyak orang pura-pura. Banyak orang pura-pura. Saya sudah berhenti mabuk Pak. Saya aktif ke gereja Pak. Saya juga banyak berdoa Pak. Baca Alkitab Pak. Iya oke. Tetapi mindsetnya masih mindset setan. Mindset-tan. Ini bukan margatan ya. Bukan margatan. Saya lumintang, sintang, melintang. Itu teman-teman saya semua itu. Sintang, melintang, lumintang. Teman saya. Nah, perhatikan. Jadi begini, perhatikan nih. Bukan hanya urusan jemaat. Bahkan hamba-hamba Tuhan seperti saya. Harus berkaca. Kamu ngomong kebangkitan Yesus setiap tahun sekali saja. Tapi yang Tuhan mau. Setiap hari kita bangkit bersama Kristus. Apa maksudnya? Berubah makin serupa cara pikir Kristus setiap hari dimanapun dengan istri, dengan suami, dengan pemerintah, dengan anjing peliharaan pun harus mindset Kristus.
Yang ketiga, arti Christ mindset and Christ life. Karena kehidupan Kristus itu buah daripada pikiran Kristus. Cara pikir Kristus termanifestasi pada cara hidup Kristus. Mari kita perhatikan teks Alkitab. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini sudah tersedia semua ya. Saya baca semua. Ada 3 kalimat yang saya berikan warna purple. Kristus memerintah dalam hatimu. Itu artinya mindset Kristus. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berarti mindset jemaat. Ini yang pertama tadi, mindset Kristus pada pribadi orang percaya. Yang kedua, perkataan Kristus, apa artinya? Firman Kristus, apa artinya? Khotbah pengajaran dari Alkitab, itu menjadi mindset gereja. Barulah terjadilah sehingga kamu ada segala hikmah mengajar, menegur orang akan yang satu yang lain. Apa artinya? Melayani dengan mindset Kristus. Kalau awal-awal oke lah menghafal, khotbah dihafal, wajar lah. Tapi makin lama makin belajar kan, beroleh mindset Kristus. Sehingga kita melayani bukan berdasarkan fotokopi, tetapi berdasarkan cara pikir Kristus dan cara hidup Kristus. Yang ketiga, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menikah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbisnis dalam nama, itu mindset Kristus. Mindset Kristus tidak hanya di gereja, melainkan setiap aspek hidup kita harusnya Christ mindset and Christ minded. Harusnya demikian. Itu orang Kristen. Itulah orang Kristen. Dalam segala hal mikir tentang anak. Nanti saya sampaikan sebentar. Apa saja harus pikirkan yang saya perjuangkan untuk ketiga anak saya. Apapun yang menjadi usaha dia dan bantuan saya kepada dia harus senantiasa demi Kristus. Untuk hubungannya dengan Kristus. Kalau enggak ada, kita orang tua paling jahat di dunia. Ya, orang tua paling jahat di dunia, yaitu memisahkan anaknya dari Kristus. Walaupun bergereja, ke gereja lah. Dangkal kali, ke Kristus lah. Pasti ke gereja. Kalau ke gereja, belum tentu ke Kristus. Orang ke Kristus pasti ke gereja. Apologetis. Nanti pertemuan berikut lah, lewat Zoom, tidak usah saya datang sini. Merepotkan Bapak Ibu. Jemput di hotel sini. Saya pendeta yang tidak suka merepot-repotkan orang. Semuanya pakai Grab saja itu. Tapi sudah diatur yang teratur, rapi, demi Kristus, bukan demi Stefri. Kalau Bapak Ibu melayani saya selama 4 hari di sini, demi saya, kasihan loh. Kasihan. Rendahan sekali pengabdianmu. Tapi I don't care you Stefri, I care my God, I care my Jesus. Wah, saya gentar sekali. Itulah penting sekali. Segala sesuatu demi Kristus. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus. Ya, lakukan segala sesuatu apa saja. Mohon maaf kalau saya kata hubungan seksual suami istri pun dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Bapa. Bapak siapa? Bapakku. Dalam nama istriku, Jelita. Itu duniawi. Tapi in the name of Jesus Christ, I kiss you, you kiss me. We kiss-kissan. Kikis. Saya agak bercanda begini supaya jangan terlalu serius. Bercanda begini bisa cepat nancep gitu loh. Dan memang demikian. Bukan hanya Kristus itu hanya di gereja, hanya saat doa. My life is Christ and Christ's life is my life. Harusnya demikian. Itu namanya menjadi serupa Kristus. Wah, kalau Bapak perhatikan ya, Kristus memerintah dalam hatiku. Itu namanya mindset Christ mindset. Kristus, perkataan Kristus menguasai gereja. Itu mindset jemaatnya, mindset Kristus. Kalau enggak harus disetting, reset. Ya, lakukanlah semuanya dalam nama Yesus. Oke, yang keempat. Oke Pak Sefi, bagaimana caranya Pak? Bagaimana cara mengalami Christ mindset? Ya, sudah tertulis dalam Alkitab, carilah perkara di atas. Christ, di mana Kristus ada, duduk bertakhta
di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Dia bertakhta di sebelah kanan, dulu di sebelah kanan Allah Bapa, mengungkapkan dia dimuliakan. So, mindset Kristus artinya mari kita memuliakan Kristus yang sedang duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah Bapa, muliakan. Maka segala sesuatu semuanya dengan pertimbangan Kristus. Saya mau berbisnis, harus pikirkan, oke, pertimbangan anak oke, istri oke, suami oke. Tapi itu pertimbangan yang ketiga. Pertimbangan yang pertama itu demi memuliakan Kristus. Dan karena begini, Bapak Ibu yang ditetapkan Tuhan menjadi pebisnis, itu bukan pilihan Bapak Ibu, tapi penetapan Tuhan. Tuhan mau memang Bapak Ibu jadi pebisnis. Dan karena itu harusnya tanya dia gitu. Itemnya apa Tuhan yang cocok, yang Tuhan kehendaki. Semuanya berkomunikasi dengan Kristus. Maka ini namanya bisnis Kristiani. Jangan mikir, untung baru kasih untuk gereja. Itu kampungan sekali. Memberi kepada gereja itu hanyalah manifestasi. Tapi yang mendasar itu hubungan saya. Christ, my business and myself. Christ, my business and myself. Mestinya begitu. Kalau business myself, no Christ. Kasihan sekali. Hidup menghabiskan hidup. Ya, memang kaya gitu. Kaya. Tapi no meaningless gitu. Meaningless, gak ada punya. Tua sakit kanker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis. Untuk apa hidup begitu ya? Coba ya. Untuk apa? Saya perlu mikir diri saya sendiri. Untuk apa hidup begitu? Oke, kerja. Banyak uang, bang. Berhutang, berbanyak uang, beruang. Habis itu, habis. Apa artinya gitu? Apakah hidup seperti manusia? Apakah manusia seperti ini? Bagi saya, gagal hidup. Bapak Ibu, jangan harap undang saya lagi ya. Saya kalau diundang lagi tambah galak lagi. Ini kan masih segan-segan sama Ibu Pendeta, sama jemaat yang baik-baik. Segan-segan, saya masih segan sekali. Ya nanti kedua kali kalau diundang lagi harus siap-siap. Yang kedua, carilah sinonim dengan kata pikirkanlah. Sinonim itu, jangan usah dibesar-besarkan. Carilah sama arti atau sinonim dengan pikirkanlah. Perkara yang di atas itu bukan di bumi. Penekanan bukan di bumi. Apa artinya? Orientasi hidup kita yaitu orientasi Kristus. Bukan orientasi dunia yang sifatnya lahiria, daging, sementara. Maka itu bisnis tanpa Kristus sia-sia. Hanya kasih makan orang tua, bantuan orang tua, kuburnya bagus. Ya oke, bisa menyenangkan, punya rumah, punya kendaraan, punya harta lah. Hanya itu. Hanya itu. Sementara. Itu bagi saya daging juga. Dan berbahaya tanpa Kristus. Semua yang kita peroleh dari dunia, oleh dunia, untuk dunia, bagi saya justru berbahaya. Nah, Bapak, yang kelima. Bagaimana mengalami Christ life, tapi Christ mind. Sekarang Christ life. Christ mind menghasilkan Christ life. Jangan dibalik-balik. Maka, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup? Hanya pikiran Kristus. Mari. Bagaimana caranya? Matikanlah dalam dirimu setiap hari. Itu teks tensisnya Yunani. Segala sesuatu yang duniawi, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Ayat 5. Caranya gimana Pak? Bagaimana supaya saya bisa mematikan? Saya daging Pak ini, saya lemah banget. Berpikirlah apa yang Kristus pikirkan. Itu cara untuk mematikan semua kedagingan. Caranya apa? Berpikirlah seperti yang Kristus pikirkan. Apa itu? Itu semua tertulis dalam Alkitab. Bagaimana cara? Belajar Alkitab. Gak ada cara lain untuk memiliki mindset Kristus. Belajar Alkitab. Dan belajar Alkitab secara teratur. Mohon maaf, bukan khotbah hari Minggu. Khotbah hari Minggu itu hanya apalah. Saya tidak meremehkan. Nggak bisa belajar, itu lama sekali tuh. Karena hanya setengah jam atau 40 menit.
Minimal ada sekolah di gereja. Saya bilang sama Pak Pendeta, Ibu Pendeta, seminggu sekali saja, lalu 1 jam saja. Secara kontinu dan teratur. Apa dulu, sampai 2 tahun. Wow, saudara kita menjadi orang Kristen yang berpikir Kristus. Seperti yang Kristus pikirkan. Itu Christ mindset. Bagaimana mau jadi Christ mindset tanpa baca Alkitab? Impossible and impotent. Gak mungkin dan gak mampu. Hanya reading the Bible, study the Bible, regularly secara teratur kurikulum, kita mengalami proses Tuhan. Oh ya, Tuhan mentransform our mind, yes. Ya betul, oke. Berinteraksi, oke. Terbentuklah firman menguasai kita. Bukan kita yang menguasai firman menguasai kita. Dan akhirnya bukan dibuat-buat. Jadi kalau saya humble, saya hormat, itu bukan dibuat-buat. Kenapa? Firman yang sudah membuat kultur berpikir saya, kultur berperilaku saya. Matikanlah dalam dirimu. Caranya gimana? Yaitu hawa nafsu, keranjisan, nafsu jahat, dan sebagainya lah. Caranya gimana? Berpikirlah seperti yang Kristus pikirkan. Maka Kristus tidak pernah berpikir cabul. Bapak Pendeta pernah berpikir cabul ya? Mau jujur? Hampir setiap saat kita digoda. Tapi langsung mikir gini, saya tidak mau bermalaikat pura-pura sih ya. Enggak boleh kepura-puraan. Saya masih makan nasi, saudara pun masih makan ikan dengan nasi. Artinya kita sama-sama bergumul. Enggak ada pendeta super. Enggak ada pendeta super. Yang ada semua adalah orang yang mau humble, merendahkan diri. Dan berpikirlah seperti yang Kristus pikirkan. Saya di satu kota, di satu negara. Saya terjebak tiba-tiba masuk di satu apa. Loh kok laki-laki perempuan bertelanjang semua. Lalu saya keluar kan. Enggak boleh. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi nonton terus. Saya benih. Tapi yang saya lihat tersimpan di sini. Sampai kapan? Sampai saat ini. Masih saya lihat. Ya. Masih di sini. Mau di Belanda apalagi kalau Belanda ganja, smoking area ganja ke sana. Tahu saya. Oke. Dan masih di sini loh. Tapi cara pikir Kristus menguasai ingatan itu. Sebab kalau nggak ada cara pikir Kristus, cara pikir saya. Oh iya dulu begini ya, dulu itu. Lalu lewatlah si malaikat maling kundang lewat. Ya dulu maling kundang, Kita bicara praktis saja. Saya pun bergumul supaya jadi munafik khotbah. Amin. Tapi diri sendiri palsu. Saya pun bergumul. Kapan? Tiap hari. Harusnya berpikir seperti Kristus pikirkan. Lalu muncul. Tapi Pak Pendeta, kita kan masih di dunia Pak. Ya saya bilang kamu di samping dunia. Ya, di dalam dunia memang. Tetapi saya tegaskan. Iya kita tinggal dalam dunia. Tapi jangan hidup cara dunia dan cara duniawi. Boleh tinggal dengan anjing, saya tambahkan. Boleh tinggal dengan anjing, tapi jangan cara hidup anjing. Boleh tinggal dengan monyet, tapi tidak ke monyet-monyetan. Masa tinggal dengan dunia, ke dunia-duniawian? Kan tidak mungkin. Inilah, saya sengaja bicara yang pedas begini, supaya kena di hatiku gitu. Bukan khotbah itu untuk Bapak Ibu saya. Munafik saya dong. Untuk saya tidak peduli. Itu urusan dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi saya dengan Tuhan. Ya, karena kita semua sama bergumul loh. Lihat uang juga, bagaimana kita responnya. Lihat apa saja. Nah, akhirnya harus berakhir. Bagaimana mengalami Christ life, tapi Christ mind menghasilkan. Bagaimana caranya? Sekarang buanglah semuanya itu. Tabiat-tabiat itu karakter duniawi. Marah jahat. Marah boleh. Tapi jangan marah. Saya lihat teks dalam bahasa Yunani ya. Kan dalam bahasa Indonesia marah, lalu geram. Enggak. Kalau lihat teks asli Yunani sebenarnya marah jahat. Marah oke. Memang Tuhan memberikan pada kita kemampuan marah kok. Tapi jangan pada marah ada jahatnya gitu. Marah benci. Marah sampai dia punya pikiran jahat pada dia. Jangan. Marah pada anak, enggak boleh jahat. Marah pada siapapun, enggak boleh jahat. Ya, kalau marah, itu nama marah kudus. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Pak, bagaimana saya membuang semua itu? Cara pikir Kristus.
Bagaimana cara? Enggak, kita tidak mampu dong, daging kok keluar daging. Masa daging keluarkan daging? Tidak mungkin. Tapi roh Allah dan firman Allah, itulah yang membuat saya no. Itu cara berpikir Kristus. Karena itu therefore, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah. Tadi buanglah. Buang semua itu, buang. Tapi lalu kenakanlah. Ada dua kata yang kontras ya. Buang, lalu kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tapi bagaimana Pak caranya gimana? Berpikir apa yang Kristus pikirkan. Penutup. Bangkit bersama Kristus. Nanti pada masa nanti. Pada waktu dia akan datang. Oke. Tetapi bangkit bersama Kristus itu dimulai pada masa dulu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah pernah bangkit bersama Kristus? Yaitu percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau belum berarti hari ini. Hari ini jadikan hari yang nanti besok akan menganggap masa lalu. Yaitu aku telah bangkit bersama Kristus. Satu pengalaman diubah dari pendosa, dari penjahat, dari buruk di mata Allah. Diubahkan menjadi anak-anak Allah yang dikasih. Itu bangkit pada masa lalu. Lalu nanti itu akan berkelanjutan sampai kita bangkit bersama Kristus pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. But today, bangkit bersama Kristus masa kini, yaitu mengalami proses berpikir seperti Kristus berpikir. Dan tidak mungkin simsalabim. Enggak mungkin langsung jadi, melainkan proses belajar. Dan cara berubah di proses untuk menjadi serupa dengan cara pikir Kristus. Belajar Alkitab secara intens dan teratur. Enggak ada cara lain. Cara-cara lain itu palsu. Cara yang sesungguhnya baca Alkitab, belajar secara bertanggung jawab. Bukan sekedar baca, cari-cari ayat yang menyenangkan kita, itu kampungan banget. Tapi baca secara teratur, maka Tuhan membentuk cara pikir Kristus pada kita. Hanya dengan cara itu. Hidup seperti Kristus adalah dengan cara apa? Alkitab itu adalah cara pikir Kristus dan cara hidup Kristus. Karena itu how to think like Christ thought. Bagaimana? Yaitu mari baca Alkitab secara teratur. Dan baca Alkitab secara teratur hanya mungkin diajar oleh orang yang secara serius mempelajari Alkitab. Saya tidak meremehkan Bapak Ibu yang suka baca Alkitab, tapi saya katakan kacau. Akhirnya berperilaku kacau. Kami pun pendeta yang sudah 5 tahun, 10 tahun, saya kuliah belajar pun 20 tahun kuliah. Bergumul sekali, bukan langsung jadi. Apalagi kalau hanya asal baca, hanya bergantung pada renungan harian, buku saat teduh. Mohon maaf, itu hanya kayak makan jam orang Manado kalau ada sarapannya jam 7, makan jam 9 lagi. Itu seperti itu loh. Hanya ya advertise, hanya penyedap itu. Kalau belajar sungguh-sungguh, teratur, terkurikulum. Kiranya Tuhan memberkati kelanjutan hidup kita dalam perjalanan bersama Dia, bersama dengan bangkit bersama Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.